Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryansy Nugroho, NIM 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba, maisir, dan gharar. Langsung saja ke pembahasan materi. Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kemudian di Al-Quran terdapat penjelasan tentang riba, yakni di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang akan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 227. Terdapat 4 jenis riba, yaitu riba qard, yang berarti suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Yang kedua, riba fadl, pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran yang berbeda. Yang ketiga, riba jahiliyah, suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjam tidak bisa membayar utang dengan tepat waktu. Yang keempat, riba nasyah, penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang pribadi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya. Untuk menghadapi sistem ribawi yang telah menjadi instrumen ekonomi secara masif, perlu digalakkan sedekah dan zakat. Karena riba dan zakat, sedekah memiliki sifat yang bertentangan. Dalam zakat, sedekah tergantung keikhlasan, sementara riba tergantung pemerasan. Selanjutnya membahas maisir. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu yang sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Karakter maisir atau judi. Secara lebih komprehensif, Freeman juga menjelaskan bahwa judi memiliki 5 karakteristik, yaitu 1. Hadiah yang disediakan oleh pemenang diambil dari kantong peserta yang kalah. Yang kedua, keterkaitan antara taruhan dan hadiah bukan karena kondisi alamiah dari kehidupan sosial, tetapi lebih karena bukan berdasarkan alasan logis, misalkan memenangkan lomba menulis atau olimpiade sains. Yang ketiga, peluang atau nasib menjadi bagian inti. Yang keempat, praktik judi menyebabkan pelakunya disorganis. Yang kelima, masyarakat tidak menerima manfaat karena tidak terjadi penciptaan produk barang atau jasa baru, sebaliknya memberikan dampak buruk bagi mereka yang terkait, saling merugikan. Selanjutnya, Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 disebutkan bahwa kamar dan maisir merupakan pekerjaan yang Selanjutnya, Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 disebutkan bahwa kamar dan maisir merupakan pekerjaan setan dan wajib dijauhi. Keduanya, kamar dan judi, selalu menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama, dan juga akibat lebih fatal adalah lupa dengan Allah. Dengan demikian, pada Quran Surah Al-Maidah ayat 91 ini,
Al-Quran menyatakan secara tegas bahwa minuman keras, khamar dan judi, maisir adalah dilarang dan diharamkan. Al-Quran menyebutkan bahwa judi memiliki manfaat dan madarat, tetapi madarat jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Hal ini sangat relevan dengan sudut pandang ekonomi, bahwa perjudian tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena sebenarnya judi tidak menghasilkan output yang terjadi hanya berpindah uang dan barang antar individu. Lebih jauh, judi hanya menghabiskan tenaga, waktu para pelakunya. Judi dalam keadaannya yang seperti ini, killing time, pembunuh waktu, maka ia secara agregat sangat mengurangi pendapatan nasional sebuah negara. Selanjutnya, untuk menjelaskan gharar, penjelasan pasal ayat 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 10/6 PBI 2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19 PBI tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghidupan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, memberikan pengertian mengenai gharar sebagai transaksi yang objektif tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui kebenarannya, dan tidak dapat diserahkan pada saat transaksi kecuali diatur oleh syariah. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena tidak kejelasan berkaitan dengan objektif perjanjian atau harga opsi yang diperjanjikan dalam akad. Dasar hukum gharar. Gharar hukumnya dilarang di dalam Islam. Oleh karenanya, melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang unsur ghararnya hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan, bisnis dan sifatnya gharar merupakan jual beli yang tidak murni perjanjian, tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian, antara yang melakukan transaksi tidak mengerti batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Pendapat ulama tentang gharar. Imam Syarazi dari mazhab Hanafi menyatakan gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki menguatkan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak. Imam Syirazi dari mazhab Syafi'i mengatakan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi. Imam Taimiyah menyatakan gharar tidak diketahui akibatnya. Ibnu Qayyim, gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimanya, baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Ibnu Hazm, gharar dengan suatu keadaan di mana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual. Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang artinya, Rasulullah melarang jual beli al-hasyah dan jual beli gharar. Berdasarkan hukumnya, gharar terbagi menjadi 3. Yang pertama, gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang mencolok, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual beli, muamalah, mudazabah, bal-asyah, bal-amalak, bal-amadam, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini. Yang kedua, gharar yang diperbolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit, maka tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh, seseorang membeli rumah dan tanahnya. Yang ketiga, gharar yang masih diperselisihkan. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dengan dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini disebabkan sebagian mereka, di antaranya Imam Malik, memandang gharar ringan atau tidak mungkin dilepas darinya dengan
adanya kebutuhan menjual sehingga memperbolehkannya. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu, dapat kita lihat adanya hima larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas gharar, di mana dalam larangan ini mengandung maksud yang menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.